Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Hotspot Lovers, selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. FIFA menulis sebuah artikel di situs resminya. Disebutkan oleh FIFA jika progres sepak bola Indonesia sudah bagus, mulai dari ranking FIFA yang melonjak drastis hingga mampu tembus 16 besar Piala Asia. Selain itu, Indonesia bisa jadi tuan rumah Piala Dunia U17 yang menghadirkan total lebih dari 400.000 lebih penonton. Lalu Indonesia pun lagi membangun sebuah training center dan berbagai program inovatif di berbagai bidang sepak bola, termasuk mendatangkan VAR untuk liga. Menurut FIFA, Indonesia saat ini sudah di jalur yang benar dan ini belum pernah dilakukan Indonesia sejak berpuluh-puluh tahun lamanya. Oke, ada beberapa kesimpulan yang kami ambil dari pernyataan FIFA ini. Yang pertama kesimpulannya adalah nama Erick Thohir dan Sintayong jelas jadi pemeran utama dalam keberhasilan Indonesia ini. Erick Thohir yang notabene memiliki pengalaman dan pengaruh di bidang bisnis bisa mengangkat atau mengatur keuangan PSSI. Karena pada dasarnya semua ini bisa dicapai karena adanya uang dan nama besar. Lalu Erick Thohir pun dilengkapi oleh Sintayong yang notabene pelatih yang disegani di dunia dan membangun fondasi timnas dan berani keluar dari zona yang biasa dimainkan di Indonesia yang selama ini membelenggu sepak bola Indonesia. Kesimpulan kedua yang kami tangkap, meskipun FIFA mengapresiasi keberhasilan Indonesia, tapi ada yang kurang menurut kami, yakni yang pertama ya soal supporter. Tingkah laku supporter yang masih udik dan terkesan barbar, khususnya di Liga, ini salah satu jadi nilai minus PSSI di era Erick Thohir. Faktanya, Eto memang belum bisa membenahi masalah supporter ini. Lalu soal wasit, ini pun jadi salah satu hal yang minus di era Erick Thohir, sebab Erick Thohir belum bisa membenahi kinerja para wasit. Kemudian soal match fixing, inilah yang terutama di Erick Thohir yang belum bisa dibenahi, sebab untuk membenahi match fixing ini dibutuhkan hukum yang ekstra keras dan PSSI saat ini belum bisa menunjukkan hukuman keras tersebut. Kesimpulan yang ketiga adalah Liga. Ya, Erick Thohir sejauh ini bisa dibilang berhasil mengendalikan timnas Indonesia, tapi Erick Thohir masih gagal mengendalikan Liga. Penunggakan gaji, masalah transfer, pengelolaan kompetisi, pembinaan para klub, dan ini masih belum maksimal di eranya Erick Thohir. Tapi memang beberapa kesimpulan tadi itu wajar ya buat kami untuk negara yang rankingnya 100 dunia ke bawah. Sebab jika sebuah negara udah di atas 100 dunia rankingnya, 3 masalah tadi pasti sudah sedikit teratasi. Ingat, kami bilang sedikit teratasi. Karena memang nggak mungkin bisa di negara manapun mengatasi 100% 3 masalah tadi. Karena 3 masalah tadi itu pasti dialami di setiap negara. Ketum dan pelatih pasti ada yang suka, ada yang enggak. Lalu soal supporter, wasit, dan match fixing di liga manapun pasti ada dan pasti sulit dibenahi. Yang ketiga juga soal liga pun sama, di liga manapun pasti ada minusnya. Tapi memang di Indonesia 3 masalah tadi itu terlalu ekstrim. Ketum dan pelatih timnas ini bisa dihujat habis-habisan, tapi di Indonesia nggak ada hukuman. Kalau di luar negeri ada yang menghujat ketum dan pelatih timnas, ini udah diciduk. Kemudian soal supporter, wasit, dan match fixing. Nah, di Indonesia emang agak ribet, belum bisa dibenahi karena kalau di liga profesional itu udah dibentuk sebuah badan yang memang khusus untuk mengawasi atau mengatasi 3 masalah tadi. Dan soal liga yang masih carut-marut di Indonesia ini akan sulit dibenahi di Indonesia, sebab di Indonesia ini masih dikelola oleh klub. Sementara di liga-liga luar, permasalahan liga ini udah sedikit terbenahi karena mungkin mereka ini berani mendatangkan investor asing. Nah, makanya dengan apresiasi dari FIFA dan kesimpulan kami kekurangan-kekurangan PSSI sekarang, andai bisa diselesaikan atau sedikit dikurangi oleh PSSI Erick Thohir, maka bukan tak mungkin Indonesia bisa setara dengan liga profesional di dunia.
Kita beralih ke berita pertransferan. Inilah beberapa pemain asing yang kabarnya tengah dibidik sejumlah klub Liga 1. Untuk klub mana saja yang membidik, kami belum bisa sepil ya, sebab informasi ini kami dapat dari sejumlah agen pemain aja. Jadi sang agen pun belum tahu akan dilirik atau direkrut oleh klub mana saja. Tapi setidaknya kami sudah memberikan kisi-kisi dan kalian boleh tebak ya, klub mana aja sih yang butuh pemain-pemain yang akan kami sebutkan ini? Yang pertama adalah Abdallah Yassin, gelandang asal Mesir berusia 29 tahun. CV-nya cukup mentereng, pernah bermain di klub-klub elit Eropa seperti Bologna di Italia dan PSG di Prancis. Ya, Abdallah ini adalah produk asli PSG di Prancis. Musim lalu, Abdallah ini main di Liga Lebanon bersama klub Al-Ansar, cetak 2 gol dari 2 laga. Harganya cukup murah, cuma 1,74 miliar aja. Nah, kira-kira klub mana nih di Indonesia atau di Liga 1 yang sedang butuhin gelandang serang? Kami kasih petunjuk aja ya, klub yang berminat pada Abdallah Yassin ini berasal dari Banten, Kalimantan, dan Jawa Timur. Nah lo, klub mana ya? Yang kedua adalah Victor Blasco, winger asal Spanyol berusia 29 tahun yang saat ini main di Liga Kamboja bersama klub Visaka FC. Tampil 22 kali, cetak 7 gol dan 6 assist. Harganya 3 miliar. Petunjuknya, klub yang minat di Liga 1 adalah klub asal Jawa Tengah, asal Papua, dan asal Jabodetabek. Yang ketiga adalah Nikola Kovacevic, ex pemain Persikabo asal Serbia berusia 29 tahun yang berposisi sebagai bek tengah. Saat ini main di Liga Montenegro. Musim lalu di Persikabo tampil 14 kali dan cetak 1 gol. Kovacevic terpantau lagi nego nih dengan beberapa klub di Liga 1 seperti klub promosi dan klub asal Jabodetabek. Yang keempat, Bruno Catanhede. Udah tahu dong siapa dia? Bomber Brazil berusia 30 tahun, ex-bomber Persib Bandung yang saat ini main di Liga Vietnam bersama klub Vitel FC. Musim ini tampil 9 kali dan cetak 1 gol serta 1 assist. Bruno lagi ditawarkan oleh sang agen, yakni menir Robert Rene Albert pada beberapa klub Liga 1. Ada klub promosi, ada klub luar Pulau Jawa, ada klub Kalimantan, dan juga klub asal Sulawesi. Ya silakan tebak aja, Robert Rene Albert ini tuh dekatnya sama klub mana sih? Itulah tadi beberapa pemain asing yang kami dapatkan infonya dari agen yang kabarnya tengah ditawarkan ke klub Liga 1. Soal akan direkrut atau tidak itu sih nggak ada yang tahu. Lalu bagaimana dengan pemain yang ada di Liga 1 saat ini? Yang pertama, Semen Padang. Kabarnya mengajukan tawaran pada Persita Tangerang untuk bisa memboyong kiper Aditya Harlan. Penunjukan Harlan ini untuk mengantisipasi jika Teja Pakualam gagal dipulangkan ke Semen Padang. Lalu Semen Padang pun kabarnya akan merekrut pemain yang lagi kontroversi nih, M. Tahir, yang resmi didepak oleh PSBS Biak dan di blacklist di PSBS Biak. Lalu juga ada bek tengah milik PSIS, Lukau pun kabarnya masuk dalam incaran Semen Padang. Yang kedua ada Renan Alves. Renan Alves lagi diperebutkan oleh beberapa klub di Liga 1 seperti Malut United, Bali United, Semen Padang, Rans Nusantara FC hingga Persik Kediri. Tapi kalau kita lihat dari foto profilnya Renan Alves yang pakai baju merah ya, kalian udah tebak, bisa tebak lah klub mana sih yang identik dengan warna merah ya. Kalau nggak Malut United ya Bali United, tapi ini masih sebatas tebakan lo ya. Yang ketiga dari Borneo FC. Borneo FC kabarnya resmi akan mendatangkan Sadil Ramdhani dari Sabah FC. Hal ini atas permintaan atau ajakan dari Stefano Lillipali yang mengajak Sadil Ramdhani untuk bergabung dengan Borneo FC. Ya kita lihat nanti apakah bisa atau enggak.
Yang keempat dari Persib Bandung, kami belum bisa menjelaskan secara rinci soal transfer Persib sebab kami belum mendapatkan info terbaru dari manajemen Persib. Yang pasti itu yang tengah diupayakan adalah Dimas Derajat, Andistio, dan juga seorang gelandang. Nah, soal gelandang ini, info yang kami bisa kasih tahu adalah dia ini tuh digadang-gadang untuk mengantisipasi jika Maklok beneran pindah ke Bali United. Nah, berita soal Klok yang akan pindah ke Bali United itu masih sebatas rencana dari Maklok aja loh ya, sebab faktor keluarga, dan Klok ini memang rumahnya di Bali dan biar deket dengan keluarga aja, itu alasan Klok ya. Tapi pihak Persib belum mengambil keputusan, dan jika memang Maklok ini jadi pindah ke Bali United, ya otomatis Persib akan mencari seorang gelandang jangkar untuk menggantikan posisi Klok, entah itu pemain asing, pemain naturalisasi, ataupun pemain lokal. Sebenarnya sudah ada beberapa sih calonnya juga, tapi kami belum bisa memastikan sebab masih menunggu keputusan Maklok. Dan kalaupun benar Maklok akan hengkang ke Bali United, kami akan coba memilihkan beberapa nama yang mungkin saja bisa jadi pengganti Maklok di Persib. Ingat, ini cuma pendapat kami aja loh ya, bisa benar, bisa juga enggak. Jangan bilang kami ini hoak loh ya, kan kami udah bilang ini cuma pandangan kami saja. Ya kalau percaya silakan, nggak percaya pun ya nggak masalah. Oke, Maklok ini kan posisinya double nih, bisa jadi gelandang jangkar, bisa juga menjadi seorang playmaker. Maka kami akan pilihkan beberapa nama yang di posisi Maklok. Ada asing, ada juga pemain keturunan. Yang pertama ada Tom Haye, pemain naturalisasi alias keturunan. Posisinya hampir sama dengan Maklok, harganya cukup mahal, 52,14 miliar. Yang kedua ada Kim Kurniawan, pemain naturalisasi alias keturunan. Posisinya sama dengan Maklok, harganya 2,61 miliar. Yang ketiga Ivar Jenner, pemain naturalisasi alias keturunan. Posisinya ya sama dengan Maklok, harganya 5,21 miliar. Yang keempat ada Nakso Insa, asal Malaysia dan Spanyol. Posisinya sama dengan Klok, harganya 1,74 miliar. Yang kelima Marin Pic, asal Kroasia, milik Terengganu FC. Harganya 6,95 miliar. Yang keenam Telmo Castanheira, asal Portugal, milik Sabah FC. Harganya 2,61 miliar. Yang ketujuh Sebastian Avanzini, asal Italia, milik KL City. Harganya 3,48 miliar. Yang kedelapan Mario Arques, asal Spanyol, milik PDRM. Harganya 2,61 miliar. Yang kesembilan Rui Pires, asal Portugal, milik Lion City. Harganya 10,43 miliar. Yang ke-10 Kyoga Nakamura dari Jepang ya, milik Tampines Rover. Harganya 3,91 miliar. Sebagai catatan, dari 10 pemain ini sudah ada beberapa yang dihubungi oleh pihak Persib. Nah, kira-kira menurut kalian siapa ya yang cocok? Oke, itu tadi ya sedikit pembahasan kita di Rio Riasport edisi kali ini. Ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Riasport. Terima kasih banget yang udah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran tentunya selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media-media sosial kami yang ada di bawah ini. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Riasport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.